Ethiopia adalah sebuah negara di Afrika Timur yang dahulu dikenal dengan nama Abyssinia atau Habasyah. Di berbagai peta kuno Yunani dan Romawi, seluruh Afrika sebelah selatan Mesir dan Gurun Sahara ditandai dengan Ethiopia. Ini menggambarkan betapa masyhurnya Ethiopia pada zaman dahulu. Ethiopia merupakan negara di Afrika yang menerima Islam pertama kali. Pada abad keempat Masehi, agama Kristen dibawa masuk ke Ethiopia oleh dua pemuda Kristen Suria dan tidak lama kemudian menjalin hubungan dengan gereja Kristen Mesir. Pada abad ke-7 Masehi, kaum muslim yang berasal dari Mekah mencari perlindungan dari penyiksaan kaum kafir Quraisy dengan pergi ke kota Aksum yang berada di Ethiopia. Perjalanan mereka terkenal dalam sejarah Islam sebagai perjalanan hijrah pertama. Ethiopia dipilih Rasulullah SAW sebagai tempat para sahabat mencari perlindungan karena terkenal memiliki raja yang adil dan bijaksana. Peristiwa itu merupakan awal dari masuknya Islam di Ethiopia. Pada abad ke-16, Islam berjaya di Ethiopia di bawah pimpinan Ahmad ibnu Ibrahim al-Ghazi yang berhasil menyatukan semua negara Muslim Ethiopia serta menghapus negara Kristen Abyssinia. Sejak itu, Ethiopia dibuat stabil dengan menjadi dua negara, sebuah negara Muslim di selatan dengan ibu kota Haror dan sebuah negara Kristen yang lebih kecil di utara. Kemudian pada abad ke-19, pertumbuhan ambisi kolonial di Afrika mendorong kebangkitan negara Kristen Ethiopia dengan menggunakan harta rampasan dan memulai kebijakan ekspansionis melawan negara Muslim dengan semangat perang salib. Pada tahun 1831, Theodros menduduki tahta Ethiopia dengan program penyatuan kembali orang-orang Kristen, menciptakan kedamaian di Ethiopia dan menghapuskan Islam. Orang-orang Islam dibantai secara kejam di Wollo pada tahun 1855. Dilihat dari catatan sejarah, komunitas Muslim Ethiopia pernah merasakan kepahitan dan penderitaan di bawah rezim komunis pimpinan Kolonel Mengistu Haile Mariam selama kurun waktu 17 tahun. Dimulai sejak tahun 1974, ia dikenal sebagai pemimpin yang diktator. Pada saat memerintah, Mengistu memerintahkan pemusnahan berbagai simbol-simbol Islam, antara lain menghancurkan masjid, membakar mushaf-mushaf Al-Quran, merobek kitab-kitab fikih dan hadis, serta menghancurkan sekolah-sekolah Islam. Tidak hanya itu, mereka juga membantai sebanyak 225 ulama terkemuka karena menolak diberlakukannya Undang-Undang Ethiopia yang menyerukan ateisme dan mencampakkan Islam. Walaupun demikian, pemeluk agama Islam di negara ini terus bertambah dan diperkirakan akan bertambah sebanyak 5% pada tahun 2050. Yang kedua, Tunisia. Tunisia sejak zaman sebelum Masehi terus-menerus merupakan daerah koloni dari bangsa-bangsa lain. Bermula sebagai koloni Fonisia pada tahun 1100 sebelum Masehi, kemudian pada 146 Masehi ditaklukkan oleh Romawi. Pada 439 Masehi dikuasai oleh bangsa Vandal atau Jerman kuno, 534 Masehi oleh bangsa Bizantium, 670 Masehi oleh bangsa Arab, 1574 Masehi oleh para penjajah Turki dari Asia Kecil, dan pada 1881 Prancis menjadikannya sebagai daerah protektorat sampai memperoleh kemerdekaan pada 20 Maret 1956. Masuknya bangsa Arab ke Tunisia berarti masuknya Islam ke negara tersebut pada 670 di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi. Pada tahun itu pula beliau diangkat sebagai gubernur dan mendirikan Qairawan sebagai pusat operasinya dan menjadikannya sebagai ibu kota pemerintahan serta pusat penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya, perkembangan Islam di Tunisia ini ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan.
yaitu Bani Ziridiyah 973 sampai 1062 Masehi, Bani Hafsiyah 1230 sampai 1574 Masehi, dan Husainiyah pada 1705 sampai 1957 Masehi. Tunisia memiliki peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui Masjid Zaytuna yang bertransformasi sebagai sebuah universitas yang berada dalam pengarahan dan kontrol pemerintah Tunisia yang didirikan oleh Nu'man al-Ghazani abad 13 Masehi. Menjelang akhir abad ke-20, peranan Tunisia cukup menonjol dalam perkembangan dunia Islam. Negara ini aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan turut menentukan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan diplomasi Timur Tengah, terutama yang menyangkut konflik PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina dengan Israel. Reaksi masyarakat pada tahun 1820, kondisi Tunisia tidak menguntungkan bagi rakyatnya. Keadilan, kedoliman terjadi secara kebetulan tergantung siapa yang memegang posisi jabatan tersebut. Jika gubernur yang memerintah adalah seorang yang adil, maka rakyatnya merasakan keadilan, begitupun sebaliknya. Adapun reaksi internasional terhadap Tunisia pada umumnya mendukung hak rakyat Tunisia dan solidaritas dengan rakyat Tunisia. Awal mulanya Islam masuk di Maroko. Maroko merupakan negara Islam yang kental dengan nuansa Islamnya. Maroko memiliki kontribusi besar dalam sejarah Islam, terutama dalam menyebarkan Islam di wilayah Afrika Utara dan sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Andalusia, Eropa. Ekspansi Islam ke Maroko dimulai ketika negeri itu ditaklukkan oleh Musa bin Nusayr pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Setelah dinasti Umayyah jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah, Maroko menjadi kekuasaan Bani Abbas. Setelah itu, di negeri ini muncul dinasti-dinasti kecil. Pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi, Idris I bin Abdullah, salah seorang keturunan Ali radhiyallahu an, dapat membentuk dinasti Idrisid yang kemudian bertahan hingga tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi sebagai dinasti Syiah yang pertama. Hal ini merupakan tantangan bagi Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah di Baghdad yang bercorak Sunni. Kemudian antara tahun 1470 sampai 1553, Maroko dikuasai Bani Wattos yang berpusat di Fes sampai akhirnya dikuasai Al-Ashraf Al-Sa'diyah pada awal abad ke-16. Setelah Al-Ashraf Al-Sa'diyah runtuh, pemerintahan digantikan oleh Al-Ashraf Al-Alawiyin. Al-Ashraf Al-Alawiyin didirikan oleh Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Hasani Al-Alawi. Dinasti Al-Ashraf Al-Alawiyin merupakan penguasa Maroko sejak tahun 1631 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu berkembangnya Islam di Maroko. Maroko memiliki tradisi keilmuan Islam yang berkembang dengan pesat dari dahulu hingga kini. Ulama Maroko terkemuka, Syekh Muhammad Al-Sanhaji, merupakan penulis kitab Matan Al-Ajrumiyah yang mengulas mengenai ilmu tata bahasa Arab. Kitabnya saat ini digunakan oleh banyak pesantren di Indonesia. Selain itu, Maroko juga terdapat universitas tertua yang terletak di kota Fes. Universitas ini bernama Universitas Al-Qarawiyyin. Universitas Al-Qarawiyyin didirikan pada tahun 859 Masehi oleh Fatimah Al-Fihriyah yang merupakan putri seorang pedagang kaya yang bernama Muhammad Al-Fihri. Fatimah Al-Fihriyah merupakan seorang warga Tunisia yang pindah ke Maroko. Al-Qarawiyyin menjadi universitas modern pada tahun 1947 dengan memberikan gelar akademik. Pada tahun itu pula, Universitas Al-Qarawiyyin direorganisasi menjadi universitas modern. Selain itu pula, di Maroko juga terdapat masjid modern yang bernama Masjid Hasan II. Masjid ini berdiri di lahan bebatu di atas laut dan mendominasi kota. Masjid ini terletak di pantai Atlantik di bagian barat Maroko, tepatnya di kota Casablanca. Selanjutnya yaitu reaksi masyarakat Maroko saat Islam masuk.
Maroko semula dikuasai oleh bangsa Barbar. Daerah pesisir yang dikenal dengan nama Maroko berada di bawah kekuasaan Punisian dan Kartaginian dari tahun 10 sampai 3 sebelum Masehi. Keduanya, Punisian dan Kartaginian, menggunakan pantai tersebut untuk urusan perdagangan dengan negara-negara di sekitar Iberian Peninsula atau semenanjung Iberian. Pada pertengahan tahun 8 Masehi, setelah Maroko dikuasai penuh dinasti Umayyah, pimpinan dinasti tersebut yakni Musa bin Nusair mengangkat Torik bin Ziyad sebagai gubernur Maroko. Saat itu terjadi revolusi sosial ke arah positif. Warga suku Barbar semakin harmonis. Segala peraturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis mulai diterapkan dalam segala aspek kehidupan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Ilmu pengetahuan pun berkembang cukup pesat.